Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, serta dengan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk bisa melanjutkan pembahasan kita mengenai hukum-hukum tajwid. Dan Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan bab mat. Dan insyaAllah ta'ala di malam hari ini kita akan menggunakan kitab baru, yang dimana kitab ini merupakan kitab yang menjadi kitab yang penting kita harus pelajari guna untuk memperbaiki bacaan kita agar jauh lebih baik lagi. Di mana kitab yang akan kita pakai ini adalah kitab Matan Tuhfatul Atfal, ya, di mana Matan Tuhfatul Atfal ini sebuah nazam, sebuah syair yang dibuat ya guna untuk memudahkan kita dalam memahami sebuah ilmu. Khususnya di sini membahas mengenai ilmu tajwid. Sehingga perlu diketahui bersama bahwa yang disebut dengan matan ini ya adalah berupa bait syair yang dibuat oleh para ulama-ulama terdahulu, para ulama-ulama salaf terdahulu. Gunanya adalah untuk memudahkan kita dalam memahami suatu ilmu. Ya, ada matan namanya Matan Tuhfatul Atfal, ya, ini untuk matan tajwid ya, yang beliau dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Atau misalkan ada lagi dalam ilmu tajwid, ilmu hadis, misalkan dalam Mustalahul Hadis ada matan Baikuni, ya, atau mungkin nanti dalam masalah nahwu ada Alfi bin Malik, ya, yang dimana disebut qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki, dan selanjutnya. Nah, semua matan-matan ini yang telah dibuat oleh para ulama-ulama terdahulu hakikatnya untuk memudahkan kita dalam memahami sebuah ilmu. Maka oleh sebab itulah bagi kita atau pemirsa semua yang memiliki kesempatan dan memiliki semangat yang tinggi, maka usahakan untuk bisa mempelajarinya, terlebih menghafalnya. Ya, karena kita tahu bahwa ada sebuah ungkapan di sana disebutkan bahwa man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang bisa menghafalkan mutun-mutun yang ada, yaitu matan-matan ya tadi, maka dia bisa meriup ya, bisa merangkup semua keilmuan yang ada. Nah itu, sehingga insyaallah ta'ala kita akan membahas pada pertemuan perdana ini ya, dalam membahas mengenai kitab Matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Perlu diketahui bersama, insyaallah ta'ala, sebagaimana kita ketahui dalam mempelajari sebuah kitab, saya selalu ingat ya bahwasanya ada sebuah nasihat yang berharga sekali, di mana para ulama mereka baik mengatakan di antaranya adalah min barakatil ilmi, dari berkahnya suatu ilmu itu adalah ketika kita mempelajari sebuah kitab, kita itu setidaknya harus mengetahui siapa pengarangnya. Gunanya apa? Agar kita bisa mendoakan beliau. Seperti tadi contohnya, yang mengarang, yang membuat kitab ini ya, yaitu Matan Tuhfatul Atfal, itu kan adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kita sudah kenal dengan beliau. Nah, maka dengan kita mengenal beliau, kita doakan dengan kata terakhirnya itu apa? Rahimahullahu ta'ala. Yaitu semoga Allah merahmatinya. Dan inilah merupakan adab kita sebagai penuntut ilmu, agar mengetahui siapa yang membuat kitab ini dan juga kita bisa mendoakan beliau rahimahullah ta'ala. Itulah mengapa kita harus mengetahuinya. Dan ini merupakan dari bab adab kita kepada mereka yang sudah tiada dan mereka yang ahli ilmu. Nah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala di sesi yang pertama ini
Kita akan membahas langsung dalam pembahasan dalam muqaddimah ya. Kalau pemirsa perhatikan di dalam kitab Tuhfatul Atfal, di sana beliau Syekh Sulaiman ini sebelum membuat nazamnya, matanya, beliau ini menuliskan di dalam sebelum nazamnya ini dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu ya artinya. Nah, di mana mengapa beliau ini mendahulukan dengan kata Bismillahirrahmanirrahim? Karena beliau iktidaan bil kitabi wa sunnah, ya, yaitu karena beliau mengikuti ya, karena ini merupakan sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada sebuah hadis yang di mana memang sebagian ulama melemahkan hadis ini, namun sebagian ulama menguatkan hadis ini, yaitu apa? Nabi pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta. Bahwa segala kebaikan ya yang tidak diawali dengan bismillah atau dengan menyebut nama Allah ya, fahuwa aqta, maka terputus keberkahannya. Artinya ketika ada sebuah kebaikan, kita ingin mendapati keberkahan di dalamnya, ingin sempurna dalam amalannya, dalam kebaikannya, maka ucapkan, dahulukan dengan kita mengucap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya, ini merupakan sunnah Nabi. Nabi pun ketika menulis sebuah surat kepada para raja-raja di zamannya, Nabi mendahulukan dengan kata apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Min Muhammad ibn Abdillah, aslim, taslam. Kan gitu ya. Nah, sehingga beliau memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim iktidaan. Karena memang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita perhatikan. Lihat di situ pada bait yang pertama, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, yaqulu, dia berkata, raji, aku mengharapkan, ya, ji di situ ada ya di situ, itu maksudnya saya, ya, bahwa saya mengharapkan rahmatil ghafur, yaitu rahmat dari Sang Maha Pengampun, yaitu bahwasanya ada yang berkata, dia berkata di sini berarti masih tanda tanya siapa dia. Nanti akan dijelaskan. Yaqul, dia berkata, raji rahmatil ghafur. Saya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Al-Ghafur, yaitu apa? Maha Pengampun. Dauman, selalu. Artinya di sini Syekh Sulaiman ini selalu meminta dan mengharapkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya rahmat itu, ya kita ketahui bersama, yang namanya roja, mengharap. Itu kan mengharap ini artinya kita juga melakukan. Ya, kalau kita tidak melakukan itu namanya angan-angan. Nah, sehingga beliau ini di sini dengan membuat buku ini, beliau pun mengatakan di dalamnya, roji, dengan kitab ini aku berharap agar dengan kitab ini pun aku mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dauman, dan senantiasa. Beliau senantiasa meminta kepada Allah rahmatnya. Siapa itu yang dia itu meminta kepada Allah rahmatnya? Huwa Al-Jamzuri. Dia adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang mengarang kitab ini, yang membuat kitab Tuhfatul Atfal ini. Sebelumnya, kita akan berkenalan terlebih dahulu kepada yang membuat kitab ini, yaitu matan Tuhfatul Atfal. Beliau merupakan Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Ya, Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri, di mana beliau ini merupakan seorang ulama yang lahir di negara Mesir, ya, yang di mana beliau itu berada di daerah Jamzur. Yang Jamzur ini merupakan sebuah kota yang berada di Tontada, atau sekarang bisa kita ketahui di Mesir itu ada daerah namanya Tonto. Nah, di sana letak beliau rahimahullah ta'ala berada, lahir di sana. Nah, beliau ini rahimahullah ta'ala disebutkan bahwa beliau ini merupakan salah seorang ulama yang ada pada abad 12 Hijriah. Nah, di mana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini, beliau ini memang di sini para ulama berbeda pendapat mengenai kapan lahirnya beliau rahimahullah ta'ala. Ada yang menyebutkan 1160 Hijriah.
Ada yang mengatakan tahun 1163 Hijriah. Berarti pada intinya adalah beliau ini lahir pada tahun 1160-an Hijriah. Ya, karena terdapat perbedaan tadi. Nah, kemudian beliau ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, yang tadi kita tahu bahwa nama beliau adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Beliau ini memiliki julukan yaitu dengan kata Effendi. Afandi kalau bahasa kita ya. Kalau bahasa Arabnya Afandi, adapun Indonesia mungkin Effendi. Ini bahasa Turki yang memiliki makna keagungan atau kemuliaan. Dan julukan ini diberikan oleh gurunya yang bernama Syekh Mujahid Al-Ahmadi rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Sulaiman ini memiliki dua guru, sosok guru yang cukup terkenal yang ditulis dalam kitab-kitab beliau. Yang pertama adalah Syekh Nuruddin, yaitu Syekh Al-Mihi. Nanti kita akan bahas. Dan yang kedua adalah Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Nah, Syekh Mihi ini merupakan guru dari Syekh Sulaiman, yang dimana Syekh Sulaiman ketika belajar tajwid ini, hasil dari belajar tajwidnya inilah beliau hasil dari belajar kepada Syekh Al-Mihi, sehingga beliau akhirnya membuat matan Tuhfatul Atfal. Jadi jika ditanya, beliau ini belajar tajwidnya kepada siapa? Ya kepada Syekh Al-Mihi. Nah, Syekh Sulaiman belajar kepada gurunya bernama Syekh Mihi ini. Dengan pembelajarannya itulah beliau Syekh Sulaiman menghasilkan sebuah karya yaitu matan Tuhfatul Atfal. Nah, adapun yang memberikan julukan beliau Afandi atau Effendi bahasa Turki ini, itu adalah guru beliau yang satunya yaitu Syekh Abu Mujahid Al-Ahmadi. Beliau ini bernama Muhammad Abu Nuja rahimahullah ta'ala. Nah, ini harus kita fahami bersama mengenai sekilas tentang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian kita ketahui bersama bahwa ternyata dia yang berkata, dia yang selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Subhanallah. Beliau seorang ulama, tapi beliau senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita fahami bersama mengenai bait yang pertama ini. Kemudian berikutnya pada bait yang kedua, di situ beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man talah. Beliau di situ rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya bahwa segala puji bagi Allah, ya, dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga di sini adalah keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui di sini tertulis juga adalah keluarga dari kalangan Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Kemudian wa man tala, dan juga mereka yang mengikuti, atau kata para ulama juga wa man tala di sini adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an. Ya. Ini pada poin yang kedua. Kemudian pada poin yang ketiga adalah wa ba'du. Perhatikan pada bait yang ketiga, wa ba'du, apabila ada kalimat wa ba'du, atau biasa kalau kita mendengar dalam khutbah ya, Jumat maupun khutbah yang lainnya, itu ada tulisan atau terkadang khotib itu mengatakan amma ba'du, wa ba'du thumma amma ba'du. Ini merupakan bahwa kalimat setelah kata ini adalah isinya. Kalau sebelum kalimat amma ba'du ini adalah pembuka. Seperti tadi, pembukanya adalah beliau memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, keluarganya, dan juga orang yang mempelajari Al-Quran. Maka setelah kata amma ba'du ini merupakan isi dari kitab ini. Ya, makanya pada bait nomor 3, wa ba'du hadza nazmu lil muridi. Hadza, maksudnya kitab ini, nazm ini yang kita pelajari sekarang ini, lil muridi, untuk mereka yang menuntut ilmu, khususnya mengenai ilmu tajwid. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Yang dimana kitab yang kita pelajari, matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini, membahas di dalamnya tentang fin nun, tentang masalah nun mati, wat tanwini, dan juga masalah tanwin, wal mududi, dan juga mengenai hukum-hukum mad. Sehingga jelas, ya. Makanya tadi disebutkan apabila setelah amma ba'du, maka itu adalah isi dari kitabnya. Sehingga jelas di sini pada bait nomor 3 bahwa beliau membuat buku ini adalah untuk membahas ilmu tajwid. Yang tajwidnya apa saja di sini dijelaskan. Diawali dengan nun mati,
dan diakhiri dengan pembahasan apa? Mad. Nah, itu yang harus kita fahami bersama. Kemudian berikutnya, Sammaituhu bituhfatil atfali. Nah, kitab yang beliau karang tadi, yang beliau menjelaskan tentang nun mati, membahas tentang tanwin, membahas tentang hukum-hukum mad, Sammaituhu. Aku beri nama kitab ini. Hu di situ kembali kepada kitab nazamnya. Beliau membuat kitabnya itu dengan memberikan nama adalah Bituhfatil Atfali. Dengan nama kitab namanya adalah Tuhfatul Atfal. Kalau kita melihat dari sisi makna, melihat dari sisi arti Tuhfatul Atfal, tuhfa itu kan artinya adalah hadiah. Artinya hadiah. Al-atfal, untuk anak-anak kecil. Memang di sini bukan berarti kitab Tuhfatul Atfal ini diperuntukkan bagi anak-anak kecil, tidak. Maksud dari bait ini adalah bahwa kitab Tuhfatul Atfal atau matan Tuhfatul Atfal yang kita pelajari saat ini merupakan pembelajaran tajwid bagi kita yang pemula dalam mempelajari ilmu tajwid. Kemudian beliau mengatakan lagi an syaikhina al-Mihiyyi dzil kamali. Jadi beliau membuat kitab Tuhfatul Atfal ini hasil belajar beliau dengan gurunya bernama Syekh Al-Mihi. Nah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, di dalam naskh atau naskh lain itu tertulis an syaikhinal Maihiyyi. Ada yang mihi, ada yang maihi. Kilahuma mutasawiyan. Duanya diperbolehkan. Jadi ternyata kitab Tuhfatul Atfal ini merupakan hasil dari belajar beliau dengan gurunya bernama Syekh Al-Mihi. Ya, Syekh Al-Mihi ini bernama Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Naji bin Funaisi. Ya, rahimahullah ta'ala. Di mana Dzil Kamal. Dzil Kamal di sini maksudnya adalah beliau ya yang memiliki kesempurnaan mengenai bidang Al-Qur'an atau dalam bidang tajwid serta qiraat. Ya. Itu yang harus kita fahami bersama pada bait ini. Kemudian berikutnya adalah kita sudah bahas bait 1, 2, 3 dan 4. Kemudian kita akan bahas yang bait yang terakhir, yaitu bait yang kelima. Beliau mengatakan arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Beliau menjelaskan bahwa arju bihi. Beliau menjelaskan bahwa arju bihi, saya mengharap bihi dengan kitab yang beliau karang tadi, yaitu matan Tuhfatul Atfal, an yanfa'at tullaba, agar bermanfaat bagi para pembelajar, agar bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Kita lihat di antara ciri kitab yang dikarang oleh seseorang, manfaatnya kitab yang dikarang oleh seseorang itu adalah sampai sekarang dipelajari. Yaitu kita lihat Imam Malik rahimahullah ta'ala, di zamannya beliau itu banyak yang membuat kitab Muwatta juga sama. Tapi kita lihat Muwatta yang ada hingga saat ini itu adalah karangan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sehingga segala sesuatu yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti akan kekal, pasti akan ada terus. Itu harus kita perhatikan semua, sehingga beliau mengharap kepada Allah dengan buku yang beliau buat ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita pun ketika mempelajari kitab beliau, kita mendapatkan manfaatnya, kita pun jangan melupakan jasa beliau. Maka kita tidak melupakan jasa beliau dengan apa? Dengan kita mendoakan beliau rahimahullah ta'ala. Ya, semoga Allah merahmatinya. Kemudian wal ajra wal qabula was thawaba. Dengan kitab ini bermanfaat bagi pembelajar, beliau juga mengharapkan dengan dibuatnya matan Tuhfatul Atfal ini, beliau mendapatkan ajar, yaitu mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qabul, dan juga mendapatkan diterimanya amalan yang beliau lakukan, yaitu membuat kitab ini, dan ats-tsawaba, serta mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaum muslimin, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, beliau rahimahullah ta'ala mengawali dalam pembuatan kitabnya itu dengan mengatakan, aku mengharap
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pun beliau di akhir bait muqaddimahnya, beliau pun mengakhiri dengan kata apa? Semoga aku mengharapkan juga kepada Allah agar kitab yang aku buat ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Artinya beliau itu betul-betul menjaga niat beliau dalam membuat buku ini. Agar niat yang beliau lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala ini sehingga membuat manfaat kitab ini hingga saat ini. Dengan manfaatnya kitab ini, beliau pun yang mendapatkan pahala, ganjaran dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai penuntut ilmu, min adabi thalabil ilmi, dari antara adab penuntut ilmu, di antara kita sebagai penuntut ilmu yang membaca kitab beliau, yang mempelajari kitab beliau, maka hendaklah kita juga mengenal sosok beliau dan juga jangan lupa mendoakan beliau rahimahullah taala. Itu yang harus kita fahami bersama pada bab muqaddimah ini. Sehingga alhamdulillah pembahasan muqaddimah kita sudah menyelesaikan, ya, yang dimana diawali pada bait nomor 1 hingga nomor 5. Dan insyaAllah selepas muqaddimah ini baru kita akan mempelajari hukum-hukum tajwid yang ada. Yang tadi beliau sebutkan, beliau sudah membuat kode bahwa di dalam kitab ini beliau mengawali dengan pembahasan apa? Finnuni wat tanwin. Beliau mengawali pembahasannya dengan pembahasan nun mati dan juga tanwin. Dan nanti pembahasan akhirnya beliau membahas tentang apa? Al-mudud, yaitu pembahasan tentang hukum-hukum mad. Ini sangat menarik sekali ya, sehingga terus dipantau ya pembelajaran ini hingga akhir. Ya, agar kita tahu bahwa begitu berharganya kitab yang beliau buat. Ya, dan kita pun sebagai penuntut ilmu tadi sebagaimana dikatakan bahwa jangan lupa mendoakan beliau dan mengucapkan dengan rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Itu yang kita fahami bersama. Sehingga matan Tuhfatul Atfal ini merupakan sebuah matan, sebuah bait syair yang menghimpun, yang tertulis di dalamnya tentang kaidah-kaidah hukum tajwid. Yang dikarang oleh salah seorang ulama abad 12 Hijriah, yang beliau itu merupakan seorang ulama yang disebut dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, yang dimana kitab ini beliau buat hasil dari belajarnya dengan guru yang bernama Syekh Al-Mihi ya rahimahumallahu ta'ala. Semoga Allah merahmati Syekh Sulaiman dan juga gurunya itu Syekh Mihi. Nah, itulah harus kita fahami bersama mengenai matan Tuhfatul Atfal ini, sehingga ingat bahwa min barakatil ilmi, dari berkahnya kita membahas suatu ilmu, dari berkahnya ilmu yang kita pelajari, kita jangan lupa dengan pembuat kitab ini, yang mengarang kitab ini, dan juga yang kedua hendaklah kita mendoakan beliau dengan rahimahullahu ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Semoga kita bisa melanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum.